Kepolisian Resort Kabupaten Kota Waringin Barat menetapkan salah satu pengurus pondok pesantren di Desa Pandu Senjaya SP4 Blok B Pangkalan Lada Kabupaten Kota Waringin Barat. Tersangka yang berinisial AK ini diancam 9 tahun penjara karena melakukan pencabulan terhadap 2 orang wanita dengan modus ruqyah dan ritual kumpul siri. Warga Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat dibuat gempar. Seorang pengurus pondok pesantren yang ada di desanya melakukan perbuatan asusila menyetubuhi 2 orang wanita yang sedang hamil 4 bulan dan 8 bulan. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Depi Firmansyah mengatakan, perbuatan pertama dilakukan oleh tersangka pada bulan Februari 2021. Korban datang ke pondok pesantren untuk berkonsultasi terkait masalah keluarga bersama dengan suaminya dan bertemu dengan tersangka. Tersangka kemudian meminta suami korban keluar membelikan sesuatu di perbatasan desa dan mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan janji bisa membantu korban diruqyah dengan cara bersetubuh, namun korban menolak. Tersangka kemudian menakut-nakuti korban jika anak yang dikandungnya akan meninggal dalam kandungan dan hidupnya akan sengsara karena takut korban akhirnya menuruti keinginan pelaku. Depi mengatakan tersangka kembali melancarkan aksinya pada Minggu tanggal 5 September 2021 pada korban yang kedua. Tersangka mengajak korban untuk melakukan ritual kumpul siri dan juga memaksa melakukan hubungan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti yang diamankan diantaranya 1 lembar gamis, celana dalam, sarung, dan kerudung. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sudah berhasil kita lakukan pengungkapan. Yang pertama adalah terkait telah terjadi tindak pidana pencabulan, di mana pada saat pelapor dengan saksi datang ke pondok pesantren Nurul Hikmah tersebut terkait masalah konsultasi masalah suami pelapor yang pergi tidak kembali ke rumah. Ya. Kemudian si tersangka ini menyuruh saksi untuk keluar membeli air mineral. Kemudian pelapor diajakin masuk ke dalam kamar terlapor, ke kamar tersangka ini, dan tersangka menanyakan pada si pelapor, "Anda mau atau tidak diruqyah dengan cara disetubuhi?" Namun pada saat itu pelapor ini menolak. Namun setelah ditolak itu, si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor, jika tidak mau melaksanakan ruqyah dengan cara disetubuhi, maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini. Dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungannya. Kemudian karena si pelapor ini merasa takut dan terpaksa, akhirnya si pelapor ataupun korban ini bersedia mengikuti ruqyah dengan cara disetubuhi oleh si tersangka ini. Itulah kesalahan saya, Bapak. Kegelapan semua sebenarnya kami beringinan baik, membicarakan yang baik, mengatakan yang baik. Tapi kami sendiri di tengah jalan di sini ada ujian yang sampai memberikan saya melakukan kesalahan. Jadi sampai untuk Ustadz bukan? Saya sebenarnya bukan Ustadz, Bapak. Saya sekolah dari SMA, saya kelas 2 berhenti. Terus lalu saya dibina secara jalan, saya hanya datang mengaji ke tempat seseorang guru. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Marto Prawiro, Dayak TV mengabarkan.